Yo, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita akan membahas teman untuk Bakage Sentai Bon Bomger di episode 32. Dan pastinya untuk episode 32 ini akan menjadi salah satu kolaborasi yang sudah bisa dibilang juga sangat dinantikan ya teman ya, walau hanya satu episode saja ya teman, seperti biasa ya. Jadi pastinya kali ini kita teman di episode sebelumnya bahwa si Genba Bureki itu sudah betul-betul ibaratnya kehilangan arah lah teman, karena ibaratnya betul-betul dendam sekali sama Disrace. Pas ketemu aja sama Disrace ya teman ya, dia langsung kalah telak ya teman ya. Itu juga langsung dibikin kalah kayak itu, dan juga ditemuin sama si Sakito ya teman ya, ditemuin dan kan udah dibantu juga ya. Dia juga malah masih kekeh ya teman ya untuk bisa membalaskan dendam kepada Disrace gitu ya. Iya pastinya kan ini karena dendamnya ya kan ya terhadap Disrace, dan saya rasa sih untuk arc yang ketiganya kayaknya nggak bakal lama lagi. Disrace bakalan ya mati mungkin ya, karena pastinya mungkin ultimate gatai dari Bon Bomger ya kan, yaitu Bomger Robot Champion itu kan akan debut ya kan di minggu ini ya teman ya. Pastinya episode kali ini kita akan cepat bahas teman untuk melihat flashback lagi nih teman ya, bagaimana sih kehadiran Tokyo Jer ini ya teman ya. Yang pastinya kita kedatangan tamu yaitu Tokyo Rokugo alias Akira Nejino ya teman ya. Yang pastinya dia adalah mantan musuh ya teman ya, mantan musuh yang ada di Tokyo Jer juga, yaitu adalah Shadow Line. Yang pastinya dia juga tobat ya teman ya, dan juga menemukan tempatnya untuk hidup kembali ya teman ya. Ya pastinya sih juga Bun Bun merancang suatu upgrade form terbaru dan terunik sejauh ini di Super Sentai ya teman ya. Kenapa? Karena ini juga base-nya adalah jaket ya teman ya. Base-nya tuh juga adalah jaket yang ibaratnya berbeda lah teman ya, kayak pembalap-pembalap gitu kayaknya. Jadi pastinya untuk rancangan ini kan dari Bun Bun, bahan material pun juga dari planet Bun Bun yang tidak dijelaskan sama sekali loh teman ya. Nantilah ya kapan-kapan kalau misalkan ada ya kan penjelasan mengenai si Bun Bun gitu ya. Karena juga pastinya rancangan ini pun juga udah dimasukkan ke 5 warna ya teman ya, yang pastinya termasuk ada Genba juga pastinya ya. Ya, karena untuk Bun Bun ini kan juga ibaratnya merancang ini demi mewujudkan event dari Taya juga kayaknya, untuk bisa masuk ke BBG dan membuat semuanya itu juga menjadi champion ya teman ya, termasuk mengembalikan kembali jalannya Genba ke jalannya benar lah teman ya. Yang kali ini di sini Nejino Akira seorang petugas kereta api ya teman ya, yang memperbaiki rel-rel atau ada pemeliharaan gitu ya teman ya. Yang pastinya dia juga melihat ada Genba ya kan ya, berwarna orange, mengingatkan dirinya juga ya kan dengan masa lalu dia kan, di mana dia juga menjadi jahat lalu menjadi baik ya teman, karena ada cahaya gitu ya, dan juga tempat ya ibaratnya dia tuh kan sering mencari tempat untuk mati ya teman ya. Sementara ya pastinya ada tempat untuk hidup kembali gitu ya, dari jalan yang benar dan juga penuh cahaya itu ya. Yang kali ini pastinya ya semuanya akan diselesaikan ya kan, dan melihat duel antara si Sakito dan juga Genba ini ya ada penyelesaian yang mantap lah teman ya. Yang kita lihat teman di sini, kita skip aja teman ya, langsung ke sini dimana ada si Kurmaju tema kereta api yang di sini ya nggak pedik-pedik amat sih teman ya. Jadi kita langsung aja teman ya, skip ke bagian berikutnya, dimana pastinya untuk kali ini duel antara Sakito dan juga Genba kan berlangsung cukup baik ya teman ya. Karena juga di sini ya baik Genba ataupun si Sakito ini juga apa ya, masih punya apa namanya, duel yang sangat apa ya, bisa dipertaruhkan di duel yang kayak gini lah teman ya. Bahkan juga si akhirnya kan juga ada nyinggung soal konduktornya kan ya, entah nyinggung si Raito kah atau si tiket atau semacamnya kan ya. Jadi dia juga seperti menyinggung seperti itu ya teman ya, karena pastinya untuk si Tokyo Jer ini kan sepertinya tema kereta api ya teman ya. Jadi kalau untuk episode 32 ini kan timeline-nya itu kan sebelum movie Tokyo Jer Returns ya teman ya. Karena episode ini juga ada kejutan juga gitu ya, dan juga mempunyai kekuatan imajinasi. Tokyo Resha juga masih ada, dan juga ada Akira yang mengkelana ya teman ya. Lalu kan pastinya movie Tokyo Jer Returns itu bersetting waktu di tahun 2025, dimana para Tokyo Jer itu tidak ada kekuatan imajinasi lagi gitu ya. Dan pastinya ya selain ada Akira Nejino juga ada si tiket ya kan, dan juga ada Tokyo Ichigo ya temennya, dimana pastinya akan disinggung nanti ya temennya. Dan ya pastinya untuk
duel ini pun juga memperlihatkan bagaimana dendamnya Genba kan kepada Disres kan ya, karena ibaratnya tempat tinggalnya itu kan sudah direbut lah temannya. Jadi si Akira pun juga menyadari kalau misalkan sesama Ranger Orange yang non human kayak Akira pun juga ya ibaratnya sebagai senior Genba kan ya, yang juga mempercayai dia juga kalau dia kan punya teman-temannya kan ya, untuk bisa balik lagi ke timnya ya kan, untuk yang akan datang nanti ya. Dan akhirnya Akira pun juga menjabarkan dirinya itu adalah seorang anggota atau mantan ya kan dari Shadowland juga kan ya. Jadi kalau dari cerita Tokyo Ghoul itu kan si Zaram ya temannya, itu kan seperti teorinya sih menarik ya temannya, dimana dia itu kan kayak kehilangan arah, terus juga kayak non human ya teman. Jadi dia juga dapat imajinasi dari si Akira kan ya. Jadi itu kan dari apa ya, faktornya kan ada Shadowline, faktornya juga dari apa ya, kayak kesepian atau gimana lah temannya. Apalagi pan saat appearance kan ini kan kayak ini kan ya, wujud si Zaram itu ya temannya, yang jadi salah satu wujud favorit di Tokyo Ghoul mungkin ya, karena ikoniknya itu ada di topinya karena yang inspirasi untuk Zamigo ya di Lupin Ranger versus Pat Ranger ya teman. Sedikit fakta aja ya teman ya, karena kan si apa Zamigo kan itu kan final boss ya bisa bilang ya kan, sebelum Don Dogralio siapa itu ya, yang jadi true final boss ya kan di Lupin Ranger versus Pat Ranger kan ya, karena final boss sesungguhnya kan ya itu kan pastinya si Don Dogranio ya kan ya. Kalau untuk final boss yang ibarat tuh officialnya gitu ya, mungkin dari selain itu ada Zamigo Delma, karena itu kan pastinya untuk konflik awal ya kan dari Lupin vs Ranger itu kan dari Zamigo dulu kan ya. Itu sedikit info aja teman. Oke, kita lanjut teman. Yang pastinya dia juga muncul di episode 17 kan ya, dan berubah menjadi Tokyo Rokugo ngadapin salah satu musuhnya ini teman ya. Dan yang seperti saya udah bahas juga teman di fakta menarik Tokyo Ghoul kan ya, di episode 534 ke salah ya, itu kan pastinya perbedaannya sangat jauh sekali teman ya dengan Tokyo Ghoul kan ya, dimana kostumnya itu kayak lebih berwarna ya teman ya, lebih friendly lah gitu ya. Jadi pastinya untuk si kapten siapa nih ya lupa ya, kapten di Shadowlander ini pun ya punya vibes yang berbeda kan ya, karena temanya tuh monster yang elegan, monster yang gothic juga kan ya. Jadi ya kalau lebih sama kayak Commander Gav lah teman ya, yang temanya tuh juga friendly kan, kayak permen manisan gitu ya kan ya, tapi musuhnya lebih ke gothic ya teman ya. Ibaratnya tuh perbedaannya jauh sekali gitu ya dengan yang ada di member Tokyo Ghoul ini gitu ya kan. Jadi pastinya Ichigo kan dia tuh bawa seruling, bawa alat musik lah teman ya, dan juga dia tuh datang di balik bayang-bayang dan juga di gerimis hujan-hujan gitu ya kan ya. Jadi pastinya kalau cerita Tokyo Ghoul itu kan pastinya ya dukungan kan dari bocah ini kan ya, atau anak-anak gitu kan ya, dimana kan pastinya untuk anak-anak ini kan yang menjadi user utamanya ini teman ya. Kayak imigrasi yang Tokyo Ghoul ini kan dasarnya tuh dari flashbacknya ini kan ya, itu salah satu twist yang lumayan bagus ya teman ya. Karena juga pastinya si Akira ini kan seperti apa ya, mau disertakan juga kan ya, yang udah nonton movie-nya Tokyo Ghoul Returns kan tahu kan ya bagaimana caranya menadarkan si Akira ini kan ya, alias si Zaram kan ya, bisa kembali lagi ke tim Tokyo Ghoul itu ya. Yang pastinya ini kan pada saat muncul ini ya betul-betul menarik ya teman ya, di balik hujan dan betul-betul bagus gitu ya. Oke, dan pastinya kalau dari Akira dan beberapa Ranger Orange lainnya kan itu yang ibaratnya non human juga gitu ya. Ya selain ada Genba Bureki, terus Swan Shiratori, terus juga ada si Sasori Orange, lalu juga ada si Tokyo Rokugo ini, semuanya itu juga adalah non human ya teman ya. Jadi pastinya untuk yang lebih-lebihnya yang paling normal mungkin ya itu Battle Cossack ya teman ya, yang ada di Battle Fever J. Itu kan real manusia biasa ya teman ya, Kensaku Shiraishi, yang tak sayangnya di episode 33 itu dia malah mati ya teman ya, digantikan sama si Makoto Jin kalau salah namanya ya. Masato Jin sorry ya. Makoto apa Masato ya? Kalau salah Makoto Jin ya teman ya. Yang pastinya salah satu user kedua ya kan dari Battle Cossack gitu ya. Dari infonya banyak nih teman ya. Oke, pastinya untuk trio dari orang ini kan ada Akira, Bindi, dan juga Genba juga ikut terkena serangan dari remaja ini kan ya. Dan para member pun juga sadar di belakangnya ada Genba kan. Jadi dikira tuh wah Genba udah balik nih kan ya. Dan mereka juga sadar ada si Akira kan, siapa nih kan, Akira Nijino gitu ya. Mereka juga mencari imajinasi yang ada di sana kan ya. Dan
Moon Violet pun juga ya dengan cepat kan ya untuk menghabisi korban ini, tapi karena itu juga terbuka orang-orang makanya membentuk gerbong yang sangat panjang kan ya, jadi malah takutnya kena orang kan, karena sekali dia tuh ngemanah itu kayak langsung straight forward ya kan ya, kayak lurus gitu ya, sung gitu ya. Yang pastinya ada ide juga kan ya dari Moonrat yang mana juga menciptakan imagination ya teman dari rel kereta api ibaratnya tuh loop ya kan ya, jadi kayak di ibaratnya tuh lingkaran yang tak terbatas ya teman ya. Jadi pastinya akhirnya pun juga mention tentang kekuatan imajinasi dan juga mention Raito ya teman ya, Raito Suzuki yang di sini bener aja ya teman ya, langsung muncul Rainbow Line dan di depannya langsung muncul Tokyo Ichigo, Tokyo Ichigo. Dan suaranya pun juga masih sama temannya, itu Jun Sison ya temannya, yang pastinya menjadi Raito Suzuki dan menggunakan ini Renketsu Bazooka ya temannya. Jadi pastinya untuk kali ini langsung muncul juga ya kan jurus imajinasi yang ciri khasnya dari Tokyo ya temannya, yang mana kalau di Tokyo aslinya ya temannya itu banyak ya temannya dan absurd banget asli ya. Itu juga pastinya yang serangannya kayak ini pun juga melepaskan sambungan yang di sini muncul sedikit ya temannya, walaupun cuman kayak hologram atau projectile doang kan ya. Itu yang di sini kalau salah dia tuh nyebutin phrase yang ada di sebelah kan ya, kayak gabu-gabu gacha-gacha gitu ya. Nah itu kayak nyarahnya ke sana ya, jadi kayak gabu-gabu kaca-kaca gitu ya. Yang kali ini langsung lepas semua kan ya untuk sambungannya, dan Biondi juga auto pusing ya ternyata karena semuanya udah terlepas, dan ya itu Miraction amat ya ternyata guling-guling gitu ya. Yang pastinya kali ini untuk lokalnya memang ada kesamaan juga dengan Tokyo ya temennya, dimana Bun Bun Jet maupun Tokyo itu kan sama-sama ada teks keluar atau muncul dari sebelah kiri ya temennya. Terus kayak betul-betul bedanya kalau Tokyo kan itu kayak jalan di kereta api pelan-pelan gitu ya. Kalau si Bun Bun Jet itu dia melaju di rel balapan ya temennya, atau jalan balapan gitu ya temennya. Yang pastinya ada teks kayak Bun Red kan ya, kalau ini kan Tokyo Ichigo gitu ya kan ya. Yang pastinya langsung muncullah opening dari Tokyo kan ya, Sahashite Moe to na 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 na. Yang pastinya Daiki sesi bagus banget ya teman-teman ya. Jujur Tokyo ini tuh enak-enak loh teman-teman ya, maksudnya bukan karena seriesnya anak-anak ya kan ya, itu bukan faktor utama teman, tapi lagunya itu loh kayak betul-betul bagus ya kan ya. Dan sedikit fakta aja teman-teman ya, yang sudah saya pernah bahas juga di video fakta dari Tokyo itu, ending dari Tokyo itu kan pastinya ada kayak pengenalan kereta api, kayak ada jalur lintasan di Jepang sana kan ya, karena ya memang di Jepang sendiri itu memang lebih banyak daripada negara di Eropa sana kan ya, atau Amerika bahkan ya, yang dimana kalau mau dibikin Power Rangers pun juga susah gitu kan ya, karena budayanya juga beda gitu ya. Mungkin anak-anak di sana pun juga nggak suka kayak kereta-keretaan, kayak kalau di Jepang kan memang ada permainan anak-anak yang kereta-keretaan gitu ya teman ya. Jadi pastinya untuk perbedaan pun juga beda, dan kostumnya pun juga terlalu kekanak-kanakan gitu ya kan ya. Yang pastinya untuk kali ini ya sebenarnya pun kostum Tokyo pun juga bisa kok sesimpel, bahkan ya sama sesimpelnya sama kayak Mega Ranger gitu kan ya, atau In Space lah temennya, kan cuma tempel stiker doang ya kan ya. Kalau ini kan memang lebih simple lagi gitu ya. Dan juga di sini ada Norikai Change ya temennya, atau pergantian warna dari si Tokyo ini kan, dimana pastinya ini ya mungkin bisa dibilang kayak Gokai Change-nya ya temen ya. Yang pastinya mungkin kita coba bahas kayak Gokai Change, Norikai Change, dan juga Avatar Change ya temen ya. Soalnya beda ya temen ya, sedikit singkat aja temen ya. Kalau Gokai Change itu dia tuh ngerubah wujudnya juga kan ya, misalnya dari Ranger misalnya kita jadi Ranger wanita nih kan ya, harus karena kita genre cowok kan ya, berarti itu nggak pakai rok ya kan ya, itu pakai celana panjang gitu kan ya. Nah kalau misalkan si kita nih misalnya wanita itu pakai Ranger cowok, itu misalnya siapa ya, si siapa lah ya kayaknya, mungkin kayak si Go Yellow ya temen lagi Gogo 5. Nah itu ditambahin aksen roknya gitu kan ya. Yang pastinya itu berbeda ya teman, dengan Norikai Change itu cuma tukar warna aja kan ya. Yang pastinya nggak ngerubah gender, atau maksudnya nggak ada apa-apa lah temen ya. Nah kalau di Avatar Change bedanya itu dia tuh kayak pakai karakter
tokohnya kan, misalnya kita main game nih kan, kita pakai avatarnya kan ya, jadi misalnya kita cowok pakai karakter cewek ya udah ya kan ya, kayak pakai kostum cewek ya gitu aja kan ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya teman ya. Ya pasti itu juga berubah dari ranger kuning dan juga ranger hijau kan ya, yaitu Tokyo Sango dan juga Yongo ya kan ya. Dan pastinya Bun Ranger siap laju dengan cepat ya teman ya. Yang kali ini Genba juga terinspirasi lah teman, ini mau comeback atau enggak nih kayaknya ke tim ya kan ya, karena juga pastinya sudah disarankan oleh si Akira Nijino kan ya, karena dia juga bisa mendapatkan rainbow-nya kan ya, atau jalan untuk hidupnya kan ya, karena tidak seperti Akira kan ya, karena dia tuh selalu aja kan ya merasakan adanya tempat untuk dia tuh mati ya teman ya. Jadi pastinya sang imajinasi pun juga muncul lagi ya teman, jadi dari si Raito Suzuki kayaknya pastinya langsung dibantu juga dengan Bun Red dan juga Bun Violet ya teman ya. Jadi pastinya ada serangan roda dan juga serangan combo ya teman dari Tokyo Ichigo dan juga Bun Red maupun Bun Violet ya teman ya. Jadi selesai gitu ya. Bun Bindi-nya pun juga jadi mabuk ya teman, karena diajak muter-muter terus ya teman ya. Yang pastinya langsung dibawa dan juga dipinjamkan Tokyo O-nya ya teman ya. Jadi ini juga kan pakai kemudinya kan kayak kereta api banget ya kan ya. Jadi si Bun Violet ini pun juga kayak nggak paham gitu kan ya, dan juga dia tuh sempat kaget kan ya, kayak wih langsung dapat kokpitnya kan ya, jadi khusus berwarna ungu kan ya, kayak ini kokpitnya si Tokyo Nanago ya teman ya, kayak dipinjamkan gitu ya mungkin ya, soalnya kan di movie Tokyo Veritas kan mungkin sebelum ini kan udah dibuatkan ya teman untuk kokpit si Tokyo Nanago ya. Kebetulan ini juga ada Bun Violet kan ya, berwarna violet atau purple lah teman ya, itu kan sama kan ya warnanya ya. Yang pastinya yang saya salut ya teman ya, untuk Gatai dan Tokyo ini pun juga betul-betul berbeda ya kan ya, karena mereka tuh harus melakukan link gatai ya teman, atau kayak penyatuan rel kereta api kan, jadi kayak disatuin gitu, lalu kayak diangkat ya kan, jadi harus pakai rem yang sangat kuat kan ya, itu kayak langsung bedain kan harus direm gitu ya, atau kayak di manuver gitu langsung diangkat terus nanti kan ngebentuk seperti ini kan ya. Jadi sangat menarik sekali gitu ya. Ya pastinya untuk kali ini Buffalo juga sangat tidak ngerti ya teman ya dengan perkeretaan api kan, karena mungkin dia tuh sukanya balap-balapan doang ya kan ya. Jadi pastinya selain itu kan ada si Chromatch ini kan yang ngebuat kereta api ini kan langsung diputusin gitu ya teman ya. Dan karena kesal juga kan Bun Violet ini pun langsung menukar ya teman ya, controllernya itu juga menjadi yang punya dia gitu kan. Jadi ya cukup menarik kan ya. Tokyo juga dia kaget kan ya, bisa gitu. Yang pastinya langsung ya kan di finishing dengan kekuatan Rainbow Rush. Bun finish gitu ya, ya pastinya langsung selesai gitu ya. Tapi tidak sampai di situ teman, karena ada kejutan lainnya yang di sini. Oh my god, gila ya teman ya. Raito Suzuki kembali lagi bro. Oh my god, wah luar biasa sih. Tokyo Ichigo ini bisa bilang juga salah satu MC yang apa ya, ibaratnya ya sama sih kayak Tria gitu ya temennya. Tapi walaupun awalnya tuh dia tuh blonde gitu ya kan, atau macam-macamnya kan ya, jadi dia kan seperti apa ya, kayak warnanya itu kan ya masih sama kan, cuma dibikin pendek dan lebih ganteng loh temennya si apa namanya Raito Suzuki ini. Jadi bisa lebih banyak yang suka lah temennya, yang juga banyak yang betul kaget juga kan ya, karena si Raito Suzuki ini kan bisa bilang juga aktor terkenal ya kan ya. Kita sebut aja deh kayak Ryo Ryusei, Kyoryu Red, habis itu Mari Itoyo, Kyoryu Violet ya kan ya, itu apa nggak terkenal tuh ya kan ya mereka bertiga ya kan ya. Soalnya juga selain mereka bertiga pun juga pastinya masih banyak lagi kan ya aktor terkenal yang pasti bisa aja kan ya diajak comeback gitu ya kan ya. Dari katanya sih untuk si Raito Suzuki ini tuh awalnya cuman untuk isi voice actor doang gitu ya kan ya, tapi karena aktornya pun juga mau buat surprise kan ya, dan juga pengen masuk kan ya, jadi aktornya dia tuh masih sempetin untuk muncul loh teman, untuk buat fansnya pun juga seneng ya kan ya, salut lah temannya. Saya betul-betul suka kan ya, karena aktor ini pun juga rela kan ya menempatkan waktunya juga ya kan sebentar doang kan ya, itu cuma 2-3 jam doang kan ya, bahkan juga ya betul-betul sangat singkat itu kan ya. Jadi walau segini doang kan ya, tapi ya akhirnya dikabulkan juga kan sama Papa Toei kan ya, itu juga dikasih tahu sama Akira Nijino akan atau Shunagahama di channel YouTube-nya gitu ya.
Seperti biasa teman, ini dia untuk blog dari episode 32 teman. Jadi pastinya untuk beberapa staf produksi dari Tokyo itu pun juga bekerja sama atau melakukan syuting di Bumujar kan. Jadi pastinya si Raito Suzuki juga cukup senang kan ya, atau Jun season ini, karena pastinya semuanya pun juga kenal kan ya dengan si Raito Suzuki ini. Ya pastinya ini juga membuat Jun season senang karena pastinya orang-orang yang dikenal pun juga bisa balik lagi gitu ya. Jadi pastinya scene ini pun juga di syuting pada saat cuaca mendung, namun untungnya berjalan lancar tanpa ada halangan kan ya, walaupun diperkirakan akan turun hujan. Itu pun juga para tim staff pun juga baru bisa lihat itu saat udah muncul di depan dia, karena juga bisa kesempatan untuk bertemu dengan para pemain dan mendapatkan dukungan dari para staff gitu ya kan. Dari wah, keren banget lah temennya. Pastinya Shun Nagahama juga pastinya senang kan ya, karena ketemu lagi sama direktur Nakazawa setelah 10 tahun ya teman ya, yang pastinya pernah menangani di serial Tokyo Job juga gitu ya. Jadi pastinya Yamaguchi Kappei kayaknya muncul juga sebagai tiket ya kan, dan juga sempat bilang untuk di jam 9.30 kan ya, itu udah tayang di Sentai Era Reiwa kan ya. Itu kan pastinya awalnya kan jam 7.30 ya teman ya. Jadi di situ dikasih 9.30 kan ya. Berarti kalau zaman dulu tuh era Heisei berarti kita nonton tuh jam setengah 6 ya kan, setengah 6 pagi ya teman ya. Kan beda 2 jam doang kan sama Jepang kan ya. Jadi pastinya kalau dulu tuh jam setengah 6 pagi, kalau sekarang pas ya kan jam setengah 8 pagi kan ya, kalau kamar itu kan jam 7 pagi ya teman ya. Oke. Dan juga pastinya untuk kokpitnya pun juga untuk ini kan dari CGI kan ya, jadi juga cukup menarik kan ya, karena mereka juga bisa merekonstruksi juga kan ya untuk kokpit dari Tokyo ini sedetail mungkin ya teman ya. Ya pastinya seperti itu ya teman. Dan juga akan ada kejut juga karena dari Ninja kan ya, itu juga dimention sama aktrisnya Momo Ninja kan, Kasumi Yamaya kan ya, yang sepertinya akan ada satu nih karena di 10 tahun Ninja ya kan. Kita tunggu nanti ya seperti apa. Oke. Wah, gokil sih teman ya. Kita pikir bos kita untuk next episode. Sampai jumpa, writer. Goodbye.